Selalu aja. Ini nggak rumah, nggak jendela. Saya selalu diginiin sama mereka nih. Gitu. Putih. Oh, putih. Hampir sama kayak yang 16 tahun. Cuma dia rambutnya lengkap. Yang kelihatan cuma ininya doang. Tapi mata yang sebelah kanannya kayak keluar gitu. Ada nanti kalau mau lihat. Jadi Mariati ini lagi hamil 5 bulan. Dibunuh suaminya. Astagfirullahaladzim. Itu tapi nggak sempat komunikasi nih sama Mas Ronan? Komunikasi. Oh, komunikasi. Dia komunikasi, Mbak. Dia minta tolong cariin suaminya dan bertanggung jawab. Meninggalnya, dibunuhnya karena apa tuh, Mas? Jadi ada kejadian tadi malam minggu kan ya. Iya. Saya diajak nongkrong sama teman saya di kafe langganan. Ini mungkin sepotong-sepotong aja kali Mbak ya. Iya, boleh. Kejadian malam ini, kejadian sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu, sama kejadian sekitar 2 minggu yang lalu setelah hajatan. Yes, pas lagi malam hajatan, ponakan saya nikah. Gangguan sih gangguan biasa, semua gangguan cemen gitu, maaf. Buat Mas Ronan itu cemen ya teman-teman. Tapi ini gangguan yang tadi malam bikin saya nggak bisa tidur. Oke. Benar-benar nggak bisa. Berarti tidur. lumayan berat nih kayaknya. Berat sih enggak, cuma kalau dia menunjukkan sosoknya seperti si Ani nih, kalau lagi cantik, saya terima. Tapi kalau sosoknya hancur seperti ini, saya juga gimana ya, kebayang terus gitu. Jadi awalnya sih memang kafe ini enak gitu ya, udah murah, kopinya pun bener-bener seger. Jadi sebelum ada kafe ini, beberapa tahun yang lampau gitu, ada suatu kejadian. Nggak jauh dari kafenya lah, di belakang kafenya kan ada jembatan, lalu ada bundaran untuk jalan gitu. Ada satu kejadian, ada sesosok mayat sedang hamil besar, dibuang. Sebelum dibuang diapain dulu Mbak? Dibakar. Astagfirullahaladzim. Dibakar sedang hamil 9 bulan. Dibakar dan dibuang di dekat, nggak jauh dari kafe saya gitu. Padahal itu kejadiannya udah pas suwe banget gitu kan. Udah lama banget. Awal saya datang ke kafe memang telinga saya terus nging gitu mulu kan, otomatis nih, oh ada yang mau ngomong. Tapi hati saya bicara, enggak, gue lagi mau santai, gue lagi mau ngopi, gue lagi nggak mau komunikasi dengan kalian gitu. Semakin ngelawas semakin nging gitu kan. Akhirnya ya udahlah, bodo amat gitu. Walaupun pulang-pulang kepala saya kelingan gitu kan. Pertama kali datang, kedua kali datang di kafe itu mulai nggak nyaman saya. Tadinya cuma kanan doang, kiri juga langsung berdenging. Teman saya ngajak saya ngobrol nih, Nan, gini. Kenapa? Lo kenapa sih nggak fokus banget? Tar dulu sebentar. Saya nengok begini kan, oh kamu di sana ternyata gitu. Ada sosok perempuan gitu, berdiri gitu kan. Tapi I don't care, saya nggak peduli. Karena memang saya lagi mau nyantai. Teman saya tahu saya begini gitu kan. Ngeliat apaan lo? Nggak ngeliat apa-apa gitu kan.
Halo, jangan bohong. Iya, ada tuh di situ. Kebetulan teman saya juga sensitif. Dari tadi gue juga ngelihat, kata dia gitu. Oh. Cewek kan, iya gitu kan. Ya udah. Akhirnya, enggak, gue nggak mau komunikasi gitu kan. 3, ke-4 atau ke-5. Nah inilah malam terakhir ini, kemarin malam minggu. Iya. Tiba-tiba, tapi ini sosoknya beda ya. Ternyata sosoknya yang datang itu bukan yang lagi hamil itu. Bukan yang hamil itu. Ini lebih serem daripada yang hamil terus dibakar. Itu sekitar jam, kafenya kan tutup jam 2 ya. Saya sampai jam berapa ya, saya lupa, postingan pokoknya ada di Instagram itu. Saya nggak tidur sampai ada yang DM, "Bang, belum tidur jam segini." Nggak bisa, saya gituin kan. Pas saya habis minum apa, saya lupa, blueberry milkshake atau apa gitu kan. Oh kan asem banget gitu, pas asem saya langsung ngok gitu. Tiba-tiba di telinga kanan saya seperti ada yang tadi, yang kayak Mbak dengar gini. Gitu. Iya, kayak ngomong tapi nggak jelas ya. Ya itu dia udah ngasih simbol, gue mau bicara nih, dengerin dong gitu. Tapi saya bodoh amat gitu kan. Kedengaran suara kayak berdesis gitu. Gak lama kemudian kedengaran seperti suara orang lagi nyiram air. Padahal mana ada sih depan kafe orang nyiram air gitu kan. Saya udah mulai nggak fokus gitu. Teman saya ngomong, "Kenapa lagi loh?" Udah pulang kenapa? Gue udah nggak kuat. Apaan lagi sih? Gue udah nggak kuat, saya gituin. Jadi saya ngeliat wajah teman saya tapi kayak kehalangan sesuatu gitu loh. Seperti sekarang ini kayak blank gitu kan. Teman saya juga udah tahu, lu udah nggak fokus Nan ya, pasti ada sesuatu yang gak enak gitu ya. Udah pulang. Itu pulang sekitar jam berapa? Hampir setengah satuan kalau nggak salah. Setengah satu lewat gitu. Nah, saya kan biasanya kalau udah kayak gitu nggak fokus Mbak ya. Masuk ke rumah ya saya biasa tertib gitu kan. Kaki kanan, cuci muka dulu, gosok gigi, atau bersihin muka gitu kan. Ini enggak, karena udah saking gak enaknya dan lapar, saya makan dulu. Terus saya makan, saya lupa ganti baju, saya lupa cuci kaki, masuk kamar, langsung saya rebahan. Baru saya rebahan, mata saya begini, lalu langsung ya namanya tahu nggak sih kalau orang yang baru menjamin mata baru begini doang kan gelap ya. Iya. Langsung ada sosok perempuan. Ini rambut panjang, tapi di sininya nggak ada rambut. Ini tengkorak. Aduh. Tengkoraknya kayak kepalanya tuh kelihatan gitu. Jadi ini nggak ada rambut. Ini rambut panjang gitu. Bola matanya keluar sampai ke pipi. Padahal cuma sepintas doang, sepintas saya baru merem begini, tapi dia langsung nunjukin, ini gue gitu. Saya langsung, saya ngomong dalam hati, lo yang tadi ngikutin gue gitu kan. Gak lama kemudian tembok kamar saya diginin nih. Aduh. Gitu. Dia marah ya? Oh. Dia nunjukin wujudnya, jadi ini rambut dia, mata sebelah kanannya nggak kelihatan, tapi yang sebelah kirinya itu bola matanya keluar sampai segini. Ini kalau ada yang bisa gambar mungkin ditunjukin bakal begini semua kali ya. Tahu nggak sih Mbak, kelapa yang sudah tua, terus kita masih ada batok kelapanya terus masih berserabut, ya mukanya kayak begitu, coklat terus ada bekas-bekas luka kayak nanah gitu. Akhirnya saya bilang, lu siapa gitu kan. Saya lupa dia sempat nyebut nama, tapi umur dia 16 tahun. Masih anak kecil ya, maksudnya masih di bawah 20 tahun. Umur 16 tahun kecelakaan. Oh. Kebetulan di belakang kafe, jalan raya, tol yang tadi kita lewatin. Tahu kan? Yeah. Yang Mas bilang, Mas kalau ke depan ke Cipulir, itu depannya. Oh, di situ kecelakaannya. Kafenya, lokasi kafenya. Tahu kan? Sepinya seperti apa tadi? Di situ. Oh. Terus saya sempat nanya,
kamu kenapa? Dia cuma ngasih gambaran masa lalunya. Kecelakaannya ini apa sih? Aduh, kayak trek-trekan gitu loh. Kayak ngetrek di bonceng, jatuh, si yang ngebonceng dia selamat, dia nggak terseret gitu loh. Terseret ya mungkin yang keseret sebelah kirinya, makanya sebelah sininya kosong. Astagfirullah. 16 tahun. Sebab memang dulu tempat saya itu yang tadi mall yang tadi kita putar balik. Iya. Waktu sebelum jadi mall kan memang itu jalan lurus ya, sering dipakai trek-trekan dan ada korban, sering memakan korban. Bahkan yang anehnya sebelah itu apa ya, kalau kita bilang comberan ya. Korban trek-trekan masuk comberan, padahal comberan ya paling semata kaki ya. Iya. Baru ditemuin 2 hari kemudian. Iya, harusnya kelihatan dong ya. Baru ditemukan 2 hari kemudian. Ada di situ aja nongol gitu. Ya ampun. Berarti dibawa kemana tuh? Ya yang saya bilang Mbak tuh apartemen yang kosong. Oh, oke, betul. Belakangnya kan ada jalur tuh ya. Tadinya tuh dipakai buat jalur trek-trekan. Kameramen pasti tahu juga tadi yang ngeliat ya. Ya itu. Di situ. Setelah 2 hari baru ada. Baru nongol itu jenazahnya. Jadi memang tempat saya tuh ya sering dipakai trek-trekan balap liar gitu. Jadi pas saya tanya, saya sih tragis gitu ya, sebab keponakan saya semua perempuan. Ini 16 tahun ya, mungkin SMP SMA kali ya. Iya. Itu SMA kayaknya. SMA ya, iya. SMA kelas 3-an kali kelas ya. 2 kayaknya. Kelas 2 kelas 3 ya. Jadi pas saya nanya nama kamu siapa, tapi dia nggak menjawab, hanya menunjukkan ya itu yang hancurnya dia. Rambutnya segini separuh. Kebayang nggak sih rambut separuh nih? Ini kepala kosong gitu. Mata keluar sampai bola mata keluar sampai menyentuh pipi. Jadi dia begini nih, gitu. Merhatiin saya ya, ini bernanah dan rusak semua seperti itu ya, yang saya bilang kayak kelapa tua yang masih ada serabutnya. Gitu. Akhirnya udah kan, saya ngomong, lu kalau mau komunikasi sama gue jangan wujud yang kayak gini. Sampai saya tulis di Instagram saya. Wah begadang ini mas, saya bilang kalau mau komunikasi jangan serem-serem kayak gini dong gitu dong. Yang pada akhirnya itu pas saya bilang, lu kalau mau komunikasi sama gue jangan kayak begini gitu. Langsung gitu. Udah bener sih nggak tidur. Sekali-kalinya bisa tidur. Kan memang keluarga saya keluarga aneh ya. Ibu saya kalau mau tidur itu bedak. Tahu kan bedak baby? Tahu. Ditabur ke lantai, digini-gini di kaki gitu. Hah? Ya, baru bisa tidur. Kalau saya enggak, apapun yang ada, entah itu baby oil, entah itu body lotion, saya taruh di telapak kaki, saya usap-usap. Baru saya bisa baru saya mulai ngantuk gitu kan. Tapi di saat saya begini lagi, wujudnya kelihatan lagi gitu. Akhirnya I don't care, bodo amat lo mau nunjukin wujud apa gitu kan. Padahal yang saya kira lo neneng, kenapa nih? Neneng kayaknya mau ikut tampil juga, Neng. Aduh. Gini, ke distract terus, maaf ya. Sorry, maaf, ke distract terus ya. Berebut. Jadi pas saat saya bilang, jadi pas udah saya gesek-gesek kaki, saya mulai mata ngerip-ngerip ya gini. Kelihatan lagi wujudnya, wujud aslinya si ini yang matanya keluar gitu. Sampai pada akhirnya bodo amat, gue capek gitu kan. Saya tuh ngerasanya tidur baru sepersekian menit gitu ya. Tahu-tahu kedengaran suara pintu diketok, tok 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 tok, Bude. Saya langsung kaget. Kayaknya gue tidur baru berapa menit ya, kok jam 2 langsung jam 3 gitu kan. Ya namanya kaget. Ya seperti saya bilang, saya kan orangnya nggak bisa dengar suara berisik gitu. Bu, bangun bu, tuh ada orang, lihat, ibu takut, ibu siapa? Ya kan memang ibu saya lagi bantuin orang hajatan. Jam 3 pagi dibangunin gitu. Sampai saya bilang, kenapa teh? Ibu udah bangun belum? Masih capek katanya. Jam berapa ya mang? Jam 3. Kayak tadi gue tidur baru jam 2 deh, belum lama gitu kan, kok cepet banget gitu. Akhirnya saya mau tidur lagi, udah nggak bisa tidur lagi.
Enggak, ya udah saya begadang tuh. Setiap saya begini, ya muka dia terus yang muncul. Setiap saya merem, muka dia lagi. Tapi sekarang udah nggak ada, Mas? Masih di kamar. Di kamarnya Mas Ronan? Mungkin ada yang mau disampaikan kali dia, Mas? Enggak? Cuma apa ya, kalau memang mau nyampaikan nggak pakai wujud yang begitu, saya nggak mau. Oh, jadi emang udah Mas Ronan bilang kalau mau komunikasi jangan kayak gitu gitu ya? Mau saya tuh pakai wujud yang saat dia normalnya gitu. Sosoknya kecil kayak Mbak, badannya segini, umur 16 tahunan. Cuma ya itu yang nahasnya ya, yang saya lihat dia dibonceng, ngetrek gitu, jatuh. Sepertinya sih kesentuh aspal apa gimana, nggak habis ya sebelah sini ya. Jadi itu ya buat kalian yang naik motor secara kencang-kencang terus ngetrek, boncengin orang tuh hati-hati gitu ya. Tanggung jawab. Kasihan. Nyawa tuh nggak ada gantinya gitu. Betul. Terus yang suka ngetrek di jalanan ya mendingan nggak usah deh. Mendingan nggak usah. Iya. Nggak usah. Nggak ada gunanya juga gitu kan. Saya sering banget kalau lagi mau santai di suatu tempat, pengen banget nyantai, kalau kata anak sekarang apa, healing ya, apa sih? Healing kan, healing gitu. Tapi itu bukan bikin saya healing, malah bikin saya stres. Karena ada aja gitu ya yang dilihat. Ada aja. Bahkan banyak juga yang DM gitu ya. Yang DM Bang, gue pengen dong kayak lo bisa ngerasain ini, bisa ngerasain itu. Nggak nyaman dan nggak enak seperti Mbak tadi kan, tiba-tiba ada ngedengerin ini itu, nyaman nggak kira-kira? Nggak enak kan? Bahkan sampai ada nekat, saya diteror lah segala macam, dia bilang sombong. Itu semua nggak seperti membalikan telapak tangan. Itu butuh proses dan hanya orang-orang yang terpilih. Betul. Natural gitu. Kalaupun nanti terpaksa dibuka segala macem, resikonya itu berat gitu. Walaupun ada juga yang bilang nggak apa-apa Bang, resiko gue tanggung. Yakin gitu, yakin bisa. Sampai sekarang aja saya masih belum sadar nih, karena saya belum sepenuhnya full. Sampai saya mau masang status, nyawa gue masih hilang 2 gitu loh. Karena jujur saya masih kurang tidur gara-gara si sosok perempuan yang setengah itu, yang 16 tahun itu. Itu baru tadi malam. Kejadian lagi di rumah saya. Sekitar beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Ini tumben-tumbenan ya. Biasanya kan ibu saya kalau nyetel tuh dangdutan gitu ya, ibu-ibu gitu kan kalau tidur. Lah kok subuh-subuh jam 3:30 atau jam 4-an saya udah setel alarm gitu ya. Alarm bunyi, tau-tau kalau kedengaran suara murotal. Saya bangun mau wudu, loh ibu saya nggak ada di ruang tamu gitu kan, dia tidur di ruang tamu nih, nggak mau di kamar karena panas. Kamar ada kakak saya. Rumah saya kan memang 2 kamar doang, depan ruang tamu sekaligus ya gitu deh. Saya lihat ibu, kok ibu nggak ada gitu kan. Saya buka tirai kakak saya, ada ibu tidur. Nah akhirnya setelah saya wudu, ibu saya bangun. Lo tadi malam memang nggak denger Nan? Denger apaan gitu? Jendela ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Jadi gini, apa ya? Ada sesuatu yang bisa. Oh ini aja deh. Boleh. Jadi mereka itu kalau mengetok tembok atau pintu punya khas masing-masing, Mbak. Khas banget kan, kita kalau ngetok pintu gini ya. Iya. Gitu ya. Mereka enggak, selalu aja. Ini enggak rumah, enggak jendela. Saya selalu digini sama mereka nih. Gitu. Kalau enggak 2, 3, enggak pernah lebih dari itu. Bener. Saya juga baru ngalamin kemarin gitu. Nah, sama kan. Dibuka jendela. Kadang-kadang katanya suara perempuan lagi nangis. Tapi enggak ada. Akhirnya ibu saya pindah ke kamar sama kakak. Nggak taunya ya yang diketok jendela kamar kakak, jadi udah tidur dempet-dempetan gitu kan. Udah ketakutan ya. Saya bilang kok tumben-tumbenan ada suara murotal, emang lo nggak dengar? Enggak, saya udah saking capeknya bodo amat gitu kan. Kadang-kadang ya saya ini susah tidur, tapi kalau udah capek
mau suara apapun atau gangguan apapun, saya udah bodo amat gitu kan. Cuma saya tahu dia tuh ada, karena memang rumah saya selalu jadi target mereka. Ada kejadian ini bukan saya doang yang ngalamin, ibu, kakak, ponakan, adik. Mau menjelang maghrib, tiba-tiba pas Allah Akbar, tahu ada suara laki-laki. Assalamualaikum gitu kan. Kita semua kompak, waalaikumsalam, tapi nggak ada orang. Aduh, serem banget. Ya, kita semua kompak. Padahal di situ ada saya, ibu, kakak, adik, ponakan juga ada. Mau maghrib gitu. Assalamualaikum. Kita langsung waalaikumsalam. Terus nengok, sampai dilihat siapa nang? Tahu nggak ada orang? Kata ibu, tutup pintu, udah maghrib makanya gitu. Sering banget kejadian. Bahkan pernah kejadian juga suara perempuan juga gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Ya lagi deh tutup pintu lagi. Sering. Itu kejadian lagi. Terus setelah jendela diketok-ketok, beberapa hari, 1 hari kemudian, ini saya juga dengar, saya belum tidur. Kebetulan saya dari kafe itu juga, dan kopinya tuh strong banget. Saya kalau habis minum kopi di sana, biasanya saya minum ini cappuccino. Itu saya sampai jam 7 jam 8 saya nggak bisa tidur. Strong banget kopinya. Saya main handphone, saya pakai headset gitu kan, tapi volume saya kecilin. Saya ngedengar suara kayak gini nih, gitu kan. Saya kira saya doang yang dengar, ibu juga. Nan, itu suara apaan? Kakak kali ngorok. Saya liatin kakak saya nggak ngorok. Nggak lama kemudian kayak ada suara orang lagi nyapu, kayak srek gitu. Akhirnya ibu begini, Nan itu suara apaan sih Nan? Bodoh amat, saya bilang gitu aja. Ibu pindah lagi ke kamar kakak saya. Nah, jadi tuh maksudnya apa tuh Mas? Jadi memang ada. Jadi gini Mbak, tahu kan depan rumah saya tadi apa? Kuburan. Rumahnya Mas Ronan itu depannya kuburan teman-teman. Kalau Mbak, rumah saya sampingnya itu kebun pisang. Tempat sampah juga. Itu kebun pisang itu sehari dipasangin lampu, besoknya putus. Dipasangin lampu lagi, putus lagi gitu aja. Dan sebelah rumah saya kan gang ya, gang untuk satu badan. Tapi karena diambil sama tetangga untuk dibuat gudang, harusnya kan itu jalanan tapi dibuat gudang, jadi mepet banget sama rumah saya. Ini namanya gudang, tempat barang-barang bekas ya. Dan itu jadi tempat transitnya mereka di situ, di rumah saya. Jadi sama kayak di sini lah ya. Iya. Bahkan saya sempat curhat ketemu ke yang udah saya seperti kakak saya sendiri, ada di Texas di Amerika. Dan ternyata dia adalah cucunya W.R. Supratman. Saya nggak mau nyebut namanya siapa gitu kan. Saya curhat ke dia, ya wajar lah Nan, rumah kamu digangguin. Kamu nggak nyadar. Kenapa Mbak? Ya kan kamu pemanggil setan, saya digituin. Iya ya, saya lupa Mbak. Ya udah. Sampai ngomong ke ibu saya, wah, yang sabar ya Bu, punya anak seperti Runan. Kalau digangguin terus gitu kan. Ya udahlah gitu ya. Ya, jadi itu kejadiannya, jendela diketok-ketok, lalu ada suara gitu kan, suara seperti orang nyapu. Sering banget rumah saya tuh selalu jadi target. Waktu almarhum bapak saya masih ada, bapak saya kan memang bertangan dingin ya. Apapun yang dia tanam di depan rumah kayak dimanapun tumbuh. Bahkan memelihara hewan apapun hidup, nggak seperti anak-anaknya. Saya melihara kelinci aja mati. Dia enggak, sampai punya banyak gitu. Ini kan jendela Mbak ya, jendela. Bapak saya nanam pohon seri di depan jendela. Tumbuh tinggi. Banyak lah yang komplain, tebang pohon serinya, kenapa? Setiap saya pulang kerja ada kaki lagi gini-gini. Horor banget. Terus gimana dong? Bukan 1-2 orang yang ngelihat, jadi setiap orang karyawan yang tadi Mbak muter itu, yang itu selalu ngelihat gitu. Bukan 1-2 orang, sering orang yang ngelihat. Jadi ada kaki yang begini, tapi kita yang punya rumah enggak. Tapi pernah sih ada kejadian
kita orang satu rumah dengar semua. Pas lagi malam sekitar jam 1 atau setengah 2 ada yang gitu. Ya udah, sebelah rumah kan dia punya kelebihan juga. Dan baru lahiran. Anaknya nangis terus. Sampai dicari nih sumbernya dari mana sih gitu kan. Pagi-paginya datanglah ke rumah saya. Pak, mohon maaf, pohon serinya bisa ditebang nggak digituin. Memang kenapa sih nanam susah-susah? Saya bayarin berapapun asal bapak tebang. Ya, akhirnya ditebang. Oh, karena punya bayi ya. Bayinya soalnya ngerasa nggak nyaman dilihatin Nggak atau nyaman, gimana. nangis terus. Dan memang bukan 1-2 orang yang melihat, sering gitu. Kaki lagi duduk di. Itu Jadi sosoknya apa tuh, Mas? perempuan. Saya kalau nyebut ntar datang lagi. Ya Miss Universe, saya kalau nyebutnya Miss Universe gitu ya. Oh, Miss Kun gitu ya. Teteh gitu ya. Si Teteh. Jadi ini kamar saya nih. Ini jendela, ini kamar. Nah, batangnya ini menghalangi jalanan trotoar gitu. Bukan trotoar, apa sih, konblok. Jadi pas banget kalau orang lewat kan, ini batang. Otomatis ini orang jalan dong. Kaki dia di sini begini gitu. Bener. Udah, terus ditanam lagi waktu itu apa ya, pohon pepaya. Disuruh ditebang lagi karena ada lagi gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Saya sempat mikir rumah hantu kali ya gitu kan. Udah. 2 minggu yang lalu ponakan saya menikah. Terus yang jadi tukang masaknya ibu saya sendiri. Saya kan udah capek banget. Besoknya saya harus jadi MC juga. Jadi orang yang menyerah apa sih, MC terus sambutan juga gitu. Nah, kebetulan dapurnya ibu saya tuh nyewa kontrakan orang yang ada pohon pisangnya itu yang lampunya mati terus. Tadinya masih rame-rame nih dari jam 10 sampai jam 12 malam masih rame-rame. Pulang satu-satu. Ibu saya cuma ditemenin sama salah satu tetangga laki-laki gitu kan. Akhirnya tetangga ini juga capek. Udah mau jam 2-an. Saya udah mau istirahat, dibangunin, "Nan, temenin ibu." "Udah lo tidur aja tapi nggak usah macam-macam, tidur aja," kata ibu gitu kan. Nggak bisa lah, ibu saya udah tua kan, kasihan. Ngaduk ayam sekian puluh kilo. Akhirnya lagi bikin ayam kecap gitu ya. Itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh bikin ayam kecap sebab paginya sudah acara gitu. Kecapnya habis. Jadi jarak dari tempat masak ke rumah itu kan lumayan ya, lewatin kebun pisang. Awalnya saya santai, but I don't care gitu kan, bodo amat, gue lagi nggak peduli, gue lagi capek gitu. Angin tau-tau berubah jadi nggak enak, gitu kan. Aduh saya gini, jangan ngikutin ya. Gue sendirian nih, yang lainnya pada tidur, saya gitu. Saya pulang ngambil kecap, lewat kebun pisang lagi. Tahu nggak lama kemudian, tahu nggak sih seperti orang yang telinga kemasukan air, gitu kan, telinga saya kayak gitu. Nggak lama kemudian, gitu. Ada yang nangis. Saya ngomong gini, nggak usah rewel, nggak usah bawel, udah mau subuh nih, berisik, gue capek, segitu kan, makin kenceng. Gitu. Tapi bagi saya itu ya biasa, cemen gitu. Saya nggak cerita ke ibu. Kalau saya cerita mungkin ibu takut. Iya. 2 hari kemudian setelah acara selesai saya ngomong, "Bu, ibu waktu masak emang nggak takut? Takut apaan, kan ada lu. Kemudian digangguin bu pas lagi ngambil kecap. Biasaan digituin. Ada apaan, ada yang nangis. Gitu. Ya itu tadi kali ya Mas, yang Mas bilang tadi, si Teteh itu. Si Teteh. Dan itu memang ternyata ya memang tinggal di situ. Dan lagi ada rumor juga, memang sedang ada teteh merah. Teteh merah lagi keliling-keliling sekitar situ, lagi meneror orang-orang sana, orang-orang dekat rumah saya. Berarti dia wujudnya merah? Merah semua, mata, baju merah semua.
Dan biasanya ini yang saya tahu ya, maaf kalau misal salah gitu ya teman-teman. Kalau yang wujudnya merah itu katanya paling jahat, paling serem gitu nggak sih? Bener nggak sih? Tergantung sih. Oh. Banyak yang bilang merah nih jahat biasanya. Iya. Itu ternyata setelah kita lihat ya, kalau dilihat merah itu bukan merah bajunya, darah. Oh. Tadinya putih tapi darah gitu loh. Kalau dibilang jahat ya tergantung dianya atau tergantung kitanya. Kalau kitanya makin takut dia makin jahat. Jadi ada rumor, Mbak, kita lagi diteror lagi nih sama si merah itu gitu. Berarti jangan-jangan itu bukan ya Mas, yang nangis itu bukan yang merah itu? Saya nggak ngelihat. Oh, jadi nggak ngelihat. Saya cuma dengar suaranya doang. Sebab saya lagi benar-benar nggak mau nengok ke arah kebun pisang itu gitu. Saya udah capek sebab paginya tuh saya harus jadi MC, saya jadi kata penyambutan, saya lewat aja udah. Saya omelin, nggak usah bawel, nggak usah cerewet, saya gitu. Gue capek, makin kenceng. Nih, tapi Mas Ronan pernah ngeliat nggak yang merah itu? Yang merah nggak pernah ngeliat, tapi waktu saya di Semarang, fotonya ada kerekam. Mana ya? Handphone saya di bawah di tas. Itu jelas banget. Waktu lagi syuting di Semarang, dia ada di pohon pisang. Merah? Putih. Oh, putih. Hampir sama kayak yang 16 tahun, cuma dia rambutnya lengkap. Yang kelihatan cuma ininya doang, tapi mata yang sebelah kanannya kayak keluar gitu. Ada, nanti kalau mau lihat ada. Nanti deh di-share fotonya ya. Jelas banget. Bukan satu doang, ada banyak. Ada kepala genderuwo, ada yang lagi nenteng anak. Satu lokasi di Semarang. Ketangkap kamera ya? Itu saya syuting baru sembuh. Karena pas lagi syuting audionya mati, harus dari ulang gitu kan. Nggak taunya pas lagi cerita, teman saya yang cerita gitu kan. Teman saya yang cerita, jadi posisi saya hadapan begini, belakang saya kebun pisang. Pas lagi dia cerita, datanglah tuh bang, suara Kunti nangis dari tanah langsung, kayak ada asap. Aduh. Kayak ada asap, saya langsung begini nyender di pundak dia. Apa? Datang segituin. Dari saya kan udah nggak kuat, udah selesai. Mau saya tuh selesai ya udah selesai, saya nunduk terus begini, dia iseng moto jepret. Pas di laptop, ini apaan ya? Di zoom, kelihatan. Sampai ada ops banyak banget, tahu kan ops yang kecil-kecil itu banyak. Nah jadi tadi itu Mbak, teror di rumah saya ya. Kalau anggapan saya ya Allah, kalau bagi saya sih ya cemen lah gitu ya. Udah biasa yang nangis, yang tiba-tiba ada ngetuk atau ngucap salam. Tapi kebanyakan bukan saya aja ya yang merasakan itu gitu. Sampai semua keponakan, kakak, adik juga ngalamin juga. Bahkan ini lagi ada gosip juga nih, si merah tuh lagi keliling lagi, lagi mengganggu lagi gitu. Dia tinggalnya di salah satu tempat rumah kosong di belakang rumah saya. Oh, itu ada yang ngeliat tuh Mas? Ada yang ngeliat, tapi kalau saya belum. Kalau saya ngeliat, apa ya? Bagi saya, karena saya keseringannya penelusuran ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kalau saya lagi cerita yang begini, bang itu udah biasa gitu hantunya. Padahal ke tempat-tempat bersejarah itu nge-flashback-nya itu lebih berat gitu loh Mbak. Kita harus mundur lagi ke tahun 1800, ke 1700. Ini saya juga lagi punya planning ke sebuah museum yang ada di Tangerang. Rumah Tiongkok dari tahun 1700. Tapi saya belum sempat ke sana karena memang lagi PPKM dan lagi ditutup. Jadi itu lebih berat ya daripada kayak cuman ngegambarin ada apa aja di sana gitu ya. Lebih berat muternya ceritanya. Gitu. Kalau yang kayak si Ani kan dia 1960 ya masih bisa keputar sedikit gitu lah, kayak si Neneng. Si Ibu Neneng ini saya menyebutnya Ibu Neneng ya karena udah tua banget, dia sekitar 60 tahunan lebih usianya. Dia dibuang gitu kan. Itu masih bisa, tapi kalau untuk yang nge-replay kerajaan-kerajaan itu berat banget. Bahkan bang penelusuran dong gitu.
Ada yang komen juga. Saya sebenarnya serba salah, Mbak. Saya di sini pun juga berpikir, saya lagi cerita gini, lu cerita apaan sih, sebenarnya nggak nyambung sama sekali. Sebab saya bingung gitu kan. Karena ceritanya udah banyak diambil yang lain ya. Iya, makanya saya hanya ngerangkum kejadian-kejadian yang kemarin aja, yang lagi di kafe, yang kaca saya di tek gitu, lalu tembok saya dipukul. Mbak juga udah ngeliat tadi kan sosok Mariati kan? Iya. Menyeramkan. Kayak gimana? Jelas banget itu kerekam kamera ya, Mariati ya. Halo Mariati, kangen. Itu kejadiannya waktu di Semarang ya Mas ya? Semarang. Dia ngikut sampai kos-kosan. Oh. Dan saya baru sadar kos-kosan saya ternyata, jadi ini kasur nih, ini tembok. Di balik tembok saya pemakaman umum. Di Semarang itu? Iya. Oh. Makanya ternyata benar ya kalau kata orang-orang, rumah yang berdekatan dengan pemakaman itu dingin. Dinginnya kayak orang pakai AC gitu loh. Itu beneran? Beneran, bukan panas tapi dingin. Saya juga ngerasa ini kan semua terbuka gitu ya. Kok dingin banget gitu. Setelah beberapa minggu, saya baru tahu nih, tetangga kos-kosan saya ngasih tahu, bayangin aja 32 kamar yang isi cuma 5. Karena takut kali ya. Di belakangnya pemakaman umum. Oh iya, bahkan sampai ada iblisnya yang kerekam, jin penduduk kos-kosannya kerekam, udah saya bikin di konten saya. Jadi ini tembok sorry, ntar dulu. Ini pintu. Jadi si jin itu nempel di pintu, matanya melotot begini. Ada nanti saya tunjukin. Tadi baru ngeliat Mariati doang kan, sama ngeliat yang anak kecil. Seru. Serem, bukan seru. Karena maksudnya jarang banget kan Mas, maksudnya hal-hal yang kayak gitu bisa ketangkap kamera tuh kan kayaknya susah gitu. Tapi kenapa di Mas Ronan ini semuanya bisa kelihatan gitu? Biar semua orang yang nggak bisa ngeliat juga bisa, oh kayak gini loh. Mau saya kirim? Jangan. Ntar maksudnya di sini aja biar. Oh boleh nanti biar teman-teman juga bisa lihat ya foto-foto yang dari Mas Ronan, dan sebenarnya juga udah ada di Instagram Mas Ronan. Jadi kalau misal teman-teman pada kepo, boleh ntar di follow akun Instagramnya Mas Ronan juga. Ada sih beberapa foto yang sudah saya hapus. Sebenarnya tuh penampakannya jelas banget. Yang saya lagi kesurupan di atas ayunan saya lagi diayun sama si Teteh, itu saya hapus. Nyesel banget sih. Iya, sayang banget loh. Jadi kita balik lagi ke Mariati dulu ya. Siap. Yang di Semarang ya. Oh, ada beberapa cerita juga yang di Semarang yang belum sempat saya ceritain. Yang tentang penunggu danau tuh. Nah itu boleh tuh Mas. Tapi nanti aja mungkin ya. Boleh. Karena udah malam. Si Mariati aja ya. Jadi sebelum saya syuting Mariati kan, ada kuncinya di situ. Dia bilang, Mas, sebenarnya si kuncin ini nggak tahu gitu. Kalau kita ini lagi mau bikin konten di tempat dia, dikira mahasiswa gitu kan. Mahasiswa Mas? Enggak. Ngapain kemari ini? Mau bikin konten. Oh yang malam-malam syuting Mas, digituin. Kalau mau syuting di sini, kata kuncinya, tuh di sana tempat jin, banyak kan perempuan, ya itu tempatnya Mariati gitu kan. Ini yang sini tempat orang minta-minta gitu kan, maksudnya yang minta-minta gitu kan. Tuh yang di sana yang suka iseng. Akhirnya kita syuting di tempatnya Mariati gitu. Waktu itu saya kebetulan lagi sakit, baru sembuh. Beberapa jam baru sembuh langsung syuting karena memang audionya kan hilang gitu. Audionya hilang. Teman saya lagi nyeritain juga sosok si Teteh yang dialamin pas lagi cerita. Ya mereka muncul dari tanah kayak asap gitu. Awalnya saya kira kabut. Tahu-tahu kok berbentuk, saya langsung begini, nyender ke pundak. Apaan? Pada nonton, saya bilang. Itu jelas banget ya. Jadi mereka pada nonton kita. Ya mending kalau yang nonton manusia, ya nonton mereka semua gitu. Akhirnya kan saya nggak kuat, teman saya bilang udah beresin semua, beresin. Mau saya tuh beresin kamera segala macam, udah beresin. Temen saya nggak iseng jepret. Pas lagi diedit di laptop, apaan tuh di zoom, ngek langsung. Pas lagi di zoom si Mariati ada di depan pintu. Iya, itu jelas banget sih. Nanti deh kita liatin ya fotonya. Saya minta dari Mas Ronan deh. Jadi Mariati ini lagi hamil 5 bulan, dibunuh suaminya.
Astagfirullahaladzim. Itu tapi nggak sempat komunikasi nih sama Mas Ronan? Komunikasi. Oh, komunikasi. Dia komunikasi, Mbak. Dia minta tolong cariin suaminya dan bertanggung jawab. Meninggalnya dibunuhnya karena apa tuh, Mas? Dia nggak menceritakan lebih jelas, cuma dia hanya ngasih tahu kalau dia dibunuh suaminya yang dengan cara. Astagfirullahaladzim. Nah, ini mungkin kalau ditayangin di kena ini kali ya, jadi cuma lagi hamil 5 bulan. Ya Allah. Kelihatan jelas kan? Jelas. Matanya keluar, rambut. Sebenarnya itu kalau saya punya foto lebih jelasnya lagi di handphone saya satu lagi, bukan cuma Mariati yang ketangkep, ada kepala genderuwo, ada yang pakai bajunya lusuh di bawah pohon pisang gitu, ada yang lagi nenteng anak juga. Aduh. Jadi satu kawasan mereka semua isinya lebih dari 5, ada sekitar 10-an. Jadi emang tempat itu udah emang terkenal khusus mereka di Kota Semarang. Di Kota Semarang ya. Nah, jadi gitu aja kali ya Mas ya untuk sesi yang sekarang. Next insya Allah kita bakalan nanya lebih banyak lagi nih sama Mas Ronan. Sebenarnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Mas Ronan karena semua yang ada di apa ya, unek-unek kali ya, di benak unek-unek gitu udah dijawab lah sama Mas Ronan. Karena kan tanda tanya yang besar banget nih Mas, sebenarnya di rumah ini siapa sih gitu, dan sebenarnya ada apa gitu, takutnya ntar dia ganggu atau apa, atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan gitu kan. Dan alhamdulillah jadi memang niatnya itu Mas Ronan kesini kita undang mau buat cerita pengalaman misterinya Mas Ronan, dan ternyata Mas Ronan juga mau menceritakan apa aja yang ada di rumah saya gitu kan. Makasih banyak nih Mas Ronan, semoga sehat selalu, semoga makin sukses. Terus channel YouTube-nya juga jangan lupa ya teman-teman, nanti di subscribe, nanti linknya saya taruh di deskripsi box. Terima kasih juga untuk Mbak Rahayu, dan saya juga bingung sebenarnya ya mau nyeritain apaan gitu kan. Akhirnya ya saya hanya bisa cerita yang di rumah Mbak apa aja. Terus pengalaman saya yang belum lama tuh. Iya, baru banget nih, baru malam minggu kemarin nih teman-teman. Jadi perdana nih di sini Mas Ronan ceritakan. Kalau mau baca silakan, ada di Instagram tuh sampai saya nggak bisa tidur gitu kan. Terus yang kejadian kakak saya, ibu saya diganggu juga gitu. Sampai yang di Semarang, yang sosok Mariati sebenarnya itu sudah ada di beberapa ini. Tapi Mbak juga baru ngelihat kan? Baru saya baru. Nggak semuanya ngelihat gitu kan? Iya, betul. Namanya Mariati. Jadi mereka juga punya nama, ada itu yang ngerangkak Neneng. Yang di situ Ani. Kalau yang bapak-bapak saya nggak tahu nih. Ada juga yang kakek-kakek. Sebenarnya mau komunikasi juga, cuma dia kayaknya agak ngalah deh. Agak ngalah sama si dua wanita ini. Terus yang siapa? Si Teteh Merah. Si Teteh Merah sekarang, yang sedang meneror kawasan rumahnya Mas. Sekarang juga masih ada sih katanya. Oh gitu, masih ya? Masih berkeliling ya. Tadi udah lihat juga kan yang sosok anak kecil di kebun pisang kan? Iya. Nanti itu jelas kalau ada waktu ya main aja ke kebun pisang saya. Oke, makasih banyak nih buat Mas Ronan. Sekali lagi saya ucapkan semoga sehat selalu, makin sukses. Terus jangan kapok nih ya main ke studio kita. Ya insya Allah nggak kapok. Ntar kita next bakalan ngobrol lebih banyak lagi nih sama Mas Ronan. Ya, insya Allah. Semoga ada suara-suara yang rekam. Bener. Jadi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Yang baru gabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya Rahayu Fajri dan Mas Ronan Handoyo pamit undur diri. Jangan lupa Karin juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.